Peningkatan Jalan Jono, Dusun Sidamulya, RT 9 RW 15. Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Ujung Manik, RT 4 RW 6 lagi 20 juta. Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Ujung Manik, RT 5 RW 7 15 juta. Peningkatan Jalan Saring, RT 1 RW 6 20 juta. Peningkatan Jalan Satria Dusun Ujung Manik, RT 3 RW 6 20 juta. Peningkatan Jalan Tuslam Dusun Ujung Manik, RT 8 RW 7 20 juta. Peningkatan Jalan Ciwaru Dusun Banjursari 95 juta. Peningkatan Jalan Lingkungan RW 4 Dusun Sidamulya 100 juta. Peningkatan Rabat Beton Dusun Sidamulya, RT 6 RW 4 40 juta. Peningkatan Jalan Lingkungan Batas Dusun Banjursari Kaliasa 25 juta. Pembangunan atau rehabilitasi jalan pengaspalan Jalan Pondok, RT 7 RW 4 Dusun Sidamulya 85 juta dari Banprov. Kemudian pembangunan Jalan Usaha Tani Blok 1 dan Blok 2, ini kegiatan padat karya 30 juta. Terus pembangunan Talut Jalan Kiai Nur Anwar 50 juta. Pembangunan Talut Jalan Karang Sempuh Dusun Ujung Manik, RT 6 RW 7 15 juta. Kemudian pembangunan saluran air lingkungan RW 4 20 juta. Terus pengembangan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tinggal layak huni tadi yang dimaksud Pak Tuyar 90 juta, berarti 9 unit. Kemudian yang fisik lagi, ini masih ada satu. Ini karena kita punya beban visi dan misi kepala desa, di situ mencantumkan ada sarana olahraga, sehingga kita rencanakan walaupun baru rintisan akan membangun gedung olahraga nilai 100 juta. Itu yang fisik, yang lain seperti biasa. Kemudian untuk kegiatan tadi bencana, yang penanggulangan bencana sementara masih angka 4.426.000, jadi sudah ada angkanya. Kemudian untuk BLT direncanakan besok cukup 1 RT 1, sehingga ada 57 RT kali 300.000 kali 12 total 205.200.000. Itu direncanakan seperti itu. Kalau memang masih tetap harus ada BLT. Kalau tidak ada, nanti 200 jutanya bisa masuk ke fisik lagi. Ya, ini sedikit menurun untuk BLT dibandingkan tahun yang sekarang ya. Tahun sekarang itu kan 40%, total sekitar 400 juta lebih untuk BLT. Sehingga praktis tidak ada pembangunan fisik di tahun ini, hanya ada beberapa titik. Tapi untuk tahun ini sedikit kita diberi keleluasaan sehingga kita bisa memasukkan beberapa kegiatan fisik. Itu yang saya sampaikan tentang rancangan peraturan desa Ujung Manik tentang anggaran pendapatan dan belanja desa di tahun 2023 yang insya Allah akan saya bawa beserta dengan rekan tim penyusun hari besok untuk dilakukan evaluasi di kecamatan. Jadi Pak, besok ya, hari Selasa besok jadwalnya jam 9, biasanya pagi Ujung Manik. Dan untuk selanjutnya nanti akan kita rapatkan, ditetapkan bersama dengan BPD. Lebih rinci dibahas dengan BPD.
Demikian pembacaan saya tentang rancangan peraturan desa. Untuk selanjutnya Bapak Ibu peserta musyawarah bisa memberikan tanggapan, mungkin diawali dari Pak Ketua BPD terlebih dahulu. Monggo, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Kepada beliau Bapak Camat, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Tuyar dari Tapem yang saya hormati, kepada Bapak Asyanto dari Pertanian, ya Pak, dari Pertanian yang saya hormati, juga dari Pemdes yang hal ini diwakili oleh beliau Bapak Carik Sekdes yang saya hormati, juga kepada Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT sedesa Ujung Manik yang saya hormati dan yang saya banggakan. Wabil khusus panjenenganipun ibu-ibu, khusus kepada ibu-ibu yang kali ini menyempatkan hadir mewakili Bapak nggih Bu nggih. Alhamdulillah mewakili Bapak niki wonten 3. Alhamdulillah. Semangat nggih Bu. 4. Matur nuwun Bu. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada siang menjelang pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul silaturahim dalam acara musyawarah jajak pendapat atau public hearing, ya, penyusunan rencana peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023 Desa Ujung Manik, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap, Ujung Manik, Desember 2022. Terus saja apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Carik, Bapak Tuyar, okay. Alhamdulillah kayaknya sudah paham lah, okay. Kaitannya apa yang Pak RT itu adalah membantu kepemerintahan desa. Ya wis maksud lah kayak gitu, okay. Terus mendukung kegiatan gotong royong kaitannya dengan lingkungan masyarakat. Saya rekono jangan arep-arep apa-apa bantuan sekang pemerintah. Musyawarah jajak pendapat atau public hearing rancangan peraturan desa tentang APBDes 2023 kami tutup, dan untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan kepada beliau Bapak Kasyanto untuk bisa menyampaikan terkait dengan pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi terkait dengan bidang pertanian ataupun peternakan. Oh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua peserta musyawarah untuk jajak pendapat ataupun public hearing. Sebelum masuk ke acara dari Dinas Pertanian, sedikit saja saya menyampaikan usulan, meskipun tadi sudah cukup jelas dari Pak Carik dan juga Pak Tuyar menyampaikan beberapa anggaran-anggaran untuk tahun 2023. Semoga nanti aman. Pertanyaan kami yang pertama untuk Pak Tuyar. Pak Tuyar. Untuk anggaran 2023, karena kemarin saya dengan Pak Bedi, Ketua Pembangunan di Kutawaru, kalau di kelurahan kan ada rekopusing, sudah positif ya. Artinya ada pengurangan anggaran. Untuk yang tingkatan desa, apakah untuk Kabupaten khususnya juga Ujung Manik aman? Artinya tidak ada pengurangan karena dengan alasan rekofusing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Pak Kades sementara tidak ada, Pak Carik mewakili dari beberapa masyarakat terkait untuk ambulan desa, Pak Carik.
kita sudah cukup lama ya, karena ini mohon nanti Mbok masih ada sedikit mewakili dari masyarakat untuk ambulan nanti ya segera diservis. Karena mau tidak mau kita juga sering butuh ya, kita nggak enak sering pinjam ke Kubang Kangkung, ke Babakan, saya sendiri juga kadang sering pinjam. Desa kita desa besar, semoga nanti bisa disisihkan lah, nggih. Pak Carik mungkin nanti bisa komunikasi dengan Pak Kades untuk hal ini karena ini juga penting untuk pelayanan masyarakat. Kemudian yang ketiga ini yang sering kami keluh kesahkan ya, yang jalan perapatan Buntung Alor sampai SD3 ini memang alhamdulillah tadi disampaikan Pak Carik sudah masuk untuk prioritas usulan. Semoga nanti bisa aman. Begitu pertanyaan kami. Terima kasih. Mohon nanti untuk bisa ditanggapi Pak Tuyar maupun dari Pak Carik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadus sudah menyampaikan 2 poin di sini yang kami garis bawahi tentang kegiatan yang bersumber dari bantuan yang bersifat khusus dari kabupaten. Terkait juga tadi sudah saya bacakan banyak titik-titiknya. Jadi terkait dengan informasi refocusing dengan adanya kebetulan kita di Kabupaten Cilacap kan bupati kita sudah pensiun, Bapak Tato ya. Per tanggal berapa kemarin ya, 18 November. Nah sekarang yang menjabat adalah pejabat sementara lah, pejabat sementara Bupati Cilacap itu ibu-ibu aslinya si Cilacap tapi dulunya di kepala rumah sakit di Semarang. Bu siapa anak nggak hafal jenenge, Bu Diah ya, ya beliau masih single. Tapi usianya sudah 50 sekian tahun. Iya. Guyu kok Pak Trisno kok. Iya. Ya. Nah, dengan kebijakan beliau banyak kegiatan-kegiatan yang dipangkas atau tadi dengan bahasa refocusing. Dipangkas. Nah, tapi untuk sementara kita kan melihatnya surat resmi ya, yang legal resmi. Sementara sampai saat ini kita belum mendapatkan surat apa-apa terkait dengan refocusing itu, sehingga acuan kita adalah surat yang sebelumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal itu ada. Nah, jika memang itu ada, ya tadi kita kan melalui rancangan Perdes ini kita diberi peluang untuk jika terjadi pasal 6 kalau tidak salah tadi, jika terjadi pengurangan pendapatan atau perubahan pendapatan atau perubahan belanja, maka kepala desa berhak untuk melakukan perubahan peraturan kepala desa, mengeluarkan peraturan kepala desa terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Enggak jadi permasalahan, enggak jadi soal terkait dengan rancangan Perdes ini bagi kita. Yang jelas nanti kita mengikuti acuan kita adalah surat resmi saja. Sementara sampai saat ini masih acuannya yang dulu. Mungkin nanti lebih bisa dilengkapi oleh beliau Pak Kasih yang lebih paham. Kemudian yang kedua untuk yang ambulan ya, yang ambulan betul saya juga merasakan ganjalan ataupun keluhan yang sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadus, dan nanti yang memutuskan adalah terutama pada saat rakor terpadu antara BPD dan kepala desa. Nanti biar dibahas tersendiri melalui BPD dan kepala desa. Saya sifatnya selaku alat perangkat ya, perangkat kan alat yang melaksanakan apapun keputusan-keputusan yang diputuskan oleh beliau kepala desa setelah bermusyawarah dengan BPD. Ya, kita sifatnya mengikuti saja. Jadi walaupun secara pribadi pada bae jeren duwe ambulan sing ora ketemu wujude. Ya itu secara pribadi ya, tapi secara profesional karena di sini saya hanya sekedar alat ya. Maka saya hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan beliau-beliau yang di atas saya. Itu mungkin bisa ditambahkan Pak Tuyar. Oke, nambahkan apa yang ditanyakan oleh Pak Kadus. Benar bahwa kita di SKPD, di OPD, kecamatan, kelurahan, dinas-dinas ya, itu
rancangan APBD Kabupaten Cilacap kemarin hampir direfocusing. Refocusing itu pergeseran-pergeseran terkait dengan penanganan penyakit lah ya, terkait dengan di bidang kesehatan. Bu PJ Bupati kan background-nya kesehatan. Jadi fokusnya memang ke kesehatan. Terkait dengan ya jambanisasi, terkait kesehatan masyarakat ya. Aku khawatir nek Ibu Bupati mengeneh kayak sing pada nang pinggir kali kayak ya. Pesawat kayak sing nang pinggir kali, pesawat terbang kayak. Kadesnya gelem domai, camate gelem domai. Karena kepengen ini Ibu Bupati ya selama dia menjabat sudah tidak ada lagi jamban-jamban sing kayak kuwi lho maksudnya. Iya. Lah kita di desa beda ya karo dengan di SKPD dengan di kelurahan beda. Terkait dengan dana desa pengaturannya tidak dengan peraturan bupati. Adanya peraturan bupati itu mengacunya ke tingkat atas, dalam hal ini Menteri Desa dan Menteri Keuangan. Jadi tenang bae Pak Bau, sing jelas dana desa tahun 2023 insya Allah naik ya, karena secara keseluruhan se-Kabupaten Cilacap dari 2022 ke 2023 naik 12 miliar. Maka logikanya semua desa yang naik di rata-rata sekitar 40 sampai dengan 60 jutaan besok naiknya. Setiap desa. Ya. Pagu yang digunakan oleh Pak Sekdes dalam rangka penyusunan APBDes adalah pagu sementara. ADD-nya ya ADD sementara. BHP BHR ya sementara. Bansus ya sih sementara. Walaupun kemarin sudah itu masih draft. Banprop ya sih sementara. Ya. Itu yang digunakan oleh desa dalam rangka nyusun Raperdes APBDes. Lah kenapa orang ngenteni pagu tetap kesuwen? Karena pagu tetap paling nanti akhir Desember. Lah kita lagi dikejar waktu terkait dengan banyaknya regulasi yang berubah. Siki penyusunan APBDes, pengelolaan keuangan nanti ya, sistemnya pelaporannya wis online. Jadi nang Cilacap 2023 besok sudah e-budgeting ya, e-planning, e-budgeting, e-accounting. Jadi wis online, semua dinas, masyarakat nanti bisa membaca laporan setiap desa. Karena di online kan. Untuk menuju ke sana ya, nek APBDes ditetapkan 30 Desember, desa mesti kepuntal-puntal. Karena 1 Januari kudu wis di online kan. Mulanya kami sepakat di setiap kecamatan, bukan cuma Kawunganten, tengah Desember ini sudah pada menetapkan APBDes di masing-masing desa. Setelah itu terus diinput nang Seskudes online, offline dulu, nanti nang awal Januari terus di online kan. Itu masalahnya. Lah mohon makanya tadi disampaikan oleh Pak Carik, mohon dipahami oleh Ketua BPD dan anggotanya terutama. Jadi nanti setelah pagu tetap ada, ditetapkan ya, syukur-syukur pas. Lah nek berbeda, berubah tambah maupun kurang, nanti perubahannya melalui peraturan kepala desa. Wis ora menana pembahasan maning karo BPD. Makanya sing ditetapkan di sini nanti di Raperdes, di rancangan perdes ini ya difiknasan gawe. Lah mengko pas ditetapane pagu masing-masing sumber dana tadi, lah tinggal nambahi ngurangi tok. Tapi kegiatannya wis tetap.
Ya umpamanya ada sisa, ada 1-2 kegiatan baru boleh. Ya karena memang pagunya berubah tambah umpamanya. Ya. Sekalian tadi tak krisiki saya nambahi. Nak engkau dedene tambah gondandani lapangan iku lho kon bal-balane mandan semangar ya Pak Bau. Ya anak bal-balan. Besok insyaallah wis bisa bal-balan. Ya Covid insyaallah hilang lah ya. Jadi kita sudah bisa berolahraga kembali. Ya termasuk ngirim nang kontingen kecamatan bal-balan. Ya karena insyaallah besok pitulasan bisa bal-balan maning. Itu. Syukur-syukur jalan Kiai Nur Anwar ditambahi Pak Carik. Nek gue tambah dana desane kayak gue. Insya Allah tambah Pak. Insya Allah tambah dana desa. Jadi lah memang ya memang matengkan yang di bidang kesehatan karena Ibu Bupati kemarin pas evaluasi di kecamatan mana Gandrung atau mana Kulon, Ibu Bupati jik-jik datang Pak Carik. Kecamatan pada kebingungan, pada panik ya. Langsung ngoreksi APBD masing-masing desa. Ya, fokusnya dia memang wong backgroundnya kesehatan ya kesehatan. Setantingan di setantingan, gue ngurusi setantingan di gue bangsane. Gue ngurusi ODFN di gue bangsane ya. Jadi fokusnya ke sana. Jadi kepengennya Ibu Bupati ya gue kesehatan. Ya karena ya kita tahu lah ya pemahamannya kita juga ya sama jane. Ya jadi apa-apa ya memang dari diri yang sehat dulu karpe Pak Ibu Bupati. Jadi sebelum diri kita sehat, kuat ya orang usah ngapa-ngapa, sehat dulu, sehatkan dulu kayak gitu. Ya. Jadi terkait dengan penanganan stunting ya, terkait dengan data-data adanya stunting memang perlu ditangani. Penanganannya ora bangsane diwait PM tes sebulan pisan Pak Carik. Nek perlu sambendina. Walaupun mung cukup setengah tahun nih gitu maksudnya. Dari pemahaman beliau wong stunting kok diwai nang posyandu makanan tambahan sebulan sepisan. Lah arep dhuwure sih kapan? Kayak gue lho. Tiap hari diberi oleh desa, tiap hari kayak gue. Pagi, siang, sore terus kayak gitu terus beri. Dewe gizi terus kayak gue. Man kon dhuwur kayak gue. Aku sing urung paham nak sing keturunane sing boncel-boncel kok ya kayak aku. Tapi anakku sih dhuwur-dhuwur alhamdulillah kayak gue lho maksudnya. Kan ada ya, ada sing karena genetik keturunan oh dimpani kayak apa ya boncel bae ya anak ya. Bukan karena gizi, karena memang keturunan, ya. Ya aku urung menemu jawaban sing hal-hal kayak gitu sing gue masuk kategori stunting apa ora kayak gue. Ya jadi mohon tetap ya sesuai dengan arahan Ibu Bupati bahwa kita dalam rangka untuk penanganan kesehatan masyarakat ya untuk didukung. Masyarakat memang harus sehat. Ya. Penanganan stunting, ya, penanganan bumil, ya, penanganan lansia, ya, terus kemudian termasuk pencegahannya bukan cuma makanan tambahan, termasuk juga bisa dibantu terkait dengan fasilitas perumahannya. Tapi lagi-lagi tetap tergantung dengan ketersediaan anggaran yang ada di desa. Itu memang fokusnya Ibu Bupati. Terus kemudian tadi sing terkait dengan jalan usaha tani anak ya? Iya, jalan usaha tani. Itu memang lebih banyak untuk ketahanan pangan. Ya. Tapi jalan usaha tani sing temenan Pak Carik. Aja jalan usaha tani lombuan. Jadi kan anak wingi-wingi jalan usaha tani itu dadi jalan usaha tani gue maksudnya. Jadi tolong jalan usaha tani sing temenan. Ya, jalan usaha tani bukan mesti kudu meng sawah, meng perkebunan, meng pertanian, pekarangan, darat juga bisa masuk jalan usaha tani. Yang menentukan bisa dengan dinas dengan PPL pertanian. Biasanya jalan-jalan usaha tani yang ada di sawah memang datanya ada ya Pak Asanto ya.
nama-nama jalan usaha tani di masing-masing desa. Nek kowe memang jalan desa, nek jalan desa bae. Kader bisa dibangun iki. Maksudnya, gari dipilah-pilah. Sing jalan desa masukkan ke jalan desa, sing jalan gang masukkan ke jalan permukiman. Ya, kayak gitu. Tadi sing nata sing bener san gawe. Ya, biar pertanggungjawabannya juga bener sekalian. Karena nanti kita sudah sangat terbuka terkait dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan. Saya kira itu cukup lah ya. Ada yang ditanyakan? Ya, mesti suara sabar kepengen pada tanda tangan. Kurang lebihnya ya, monggo silakan dilanjut. Cek. Terima kasih Pak Tuyar, sudah jelas. Dan sekarang jam 11 kurang seperempat. Cukup nggih Pak Kasyanto lah nggih. Cukup lah. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan Bapak Kasyanto dari PPL Pertanian Sepertani Kabupaten untuk bisa memberikan ya sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan untuk pengetahuan untuk kita semuanya terkait dengan bidang pertanian maupun peternakan. Untuk rekan PPKD terkait dengan banner, monggo silahkan dipersiapkan. Monggo Pak Kasyanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat yang dalam ini diwakili Pak Tuyar. Yang kami hormati Bapak Kades dan perangkatnya, Ketua BPD dan anggotanya, Bapak RT RW, tokoh masyarakat, Pak Kadus semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi yang mana pada kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya kami bersilaturahmi di Pendopo Ujung Manik ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Izin untuk matur di sini Pak, saya tidak bermaksud menggurui panjenengan. Biasanya kayak gini itu sering saya matur, saya juga RT. Jane ki anu kur kayak film rock. Hanya nanti yang diarah nanti, tapi untuk pengantar itu izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, mungkin panjenengan sudah paham, sudah pirso baik lewat YouTube atau alat media TV yang sekarang sedang digalakan oleh Dinas Pertanian tentang biosaka. Tapi sebelum ke biosaka, sedikit saya akan mengilas, sekali lagi bukan menggurui wong jenengan wis pinter-pinter lah nu biasa tani nyong ya kalah karo panjenengan, karena kami di bidangnya saya menggugurkan kewajiban saya untuk menyampaikan. Jadi biosaka itu Pak, itu singkatan bio kena alam nggih. Saka itu selamatkan alam kembali ke alam. Sing penting panjenengan nanti bikin itu yakin disit. Masalahnya keton barang sepele banget apa iya, kadang-kadang timbul orang ngandele nang dindi kayak gitu itu. Tapi sebelum itu izinkanlah Pak, karena banner jere anak papat. Walaupun nanti saya udah izin ke Pak Kirno, Pak, nek ora sesuai judul ora apa-apa mbok, enggak. Masalahnya satu terkait waktu, kedua armatur jamnya wis nganu lah, tadi akhirnya saya fokus pada kesempatan ini biosaka. Enggak apa-apa nggih Pak nggih. Mungkin lain waktu ketika ada anu kita sharing, kita anu apa nggih? Nyun sewune izin untuk silaturahmi tidak harus nggih, tidak sesuai judul, mohon maaf karena yaitu keterbatasan waktu dan sebagainya. Ngeten Pak, nek teknis kula mboten lajeng anu lah. Jane kalau memungkinkan sekarang tadi jane yang kun gasik di Lala Jawa itu alatnya cuma rumput Pak. Rumputnya itu bebas. Sedikit cerita tentang biosaka. Penemunya itu orang Blitar, petani Pak, petani tulen. Beliau sudah nyun sewune apa ya uji coba 10 tahun, tapi boomingnya itu baru 3 tahun ini dan sudah diinstruksikan oleh Dirjen Pertanian bahwa ini memang terbukti dan sudah banyak manfaatnya. Di kanan kiri kita seperti Nusa Wungu, Maos itu sudah menjadi tren sekarang.
Jadi makanya kenapa pada kesempatan ini saya memaksakan untuk menyampaikan tentang biosaka. Lah nek pada kesempatan ini nanti kok kurang sreg atau kurang waktunya, monggo kapan-kapan kita lo tak ngendong ngene jenengan berkelompok ada orang berapa, ayo latihan bareng praktek anu gampang iki. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi biosaka ini sekali lagi itu singkatan. Bio itu alam nggih, saka itu singkatan dari selamatan alam, kembalikan alam. Bahannya itu rumput. Jenenge apa terserah, karena kita itu alamnya sangat kaya. Nganti sing nemokan biosaka orang ngerti ke rumput apa, pokoknya dipakai hasilnya bagus. Lah satu kemasan ini minimal 5 jenis tanaman Pak. Jadi segenggam niki wau kula mulai njaga 5 teng niku. Niki konten gandul, bolet, kimbu kembang apa orang ngerti jenengane. Niki kayak niki. Pokoknya diambil 5 jenis tanaman, bisa rumput, bisa godong-godongan, nggih, terserah. Yang ada di kanan kiri panjenengan. Ya, yang ada di kanan penjaringan. Syaratnya harus tanaman atau daun yang sehat. Ora kena anak putih-putih mungkin hama dan penyakit. Bentuknya tidak normal. Terus ijonnya jangan yang terlalu pekat. Jadi ijonnya ora ireng banget. Itu yang terbaik. Itu kuncinya di bahan bakunya Pak. Makanya kenapa kalau matur nek dipraktekkan sekarang pun jadi, cuma mungkin karena tadi saya juga ambil hujan-hujanan, hanya asal nyomot, nggih. Takutnya ini nanti dipraktekkan mbok kurang pas, makanya saya besok atau kapan monggo. Saya sangat akan senang baik kelompok tani, ini juga banyak yang hadir kelompok taninya, latihan bareng kur diniati bismillahirrahmanirrahim, yakin nek ora yakin lho kaya gue apa iya iki anu percuma ora usah dilakoni ngoten nggih. Jadi syarat pertama adalah minimal 1 genggam ini niki nggih. Itu 5 jenis tanaman baik rumput maupun daun-daunan, bisa godong kelor, godong pokoknya daun-daunan. Bisa. Pisang bisa, apa pokoknya yang kanan kiri kita. Yang penting tanamannya sehat, Pak. Aja luka-luka, aja niki hanya contoh yang asal comot nggih. Mulane kalau matur kapan-kapan monggo latihan bareng. Di Grugu sudah dipraktekkan, di Babakan sudah, makanya begitu saya ada kesempatan untuk ini, saya langsung memasukkan tentang biosaka. Apalagi sekarang setiap harinya dari Dirjen itu menyampaikan tolong disampaikan petani, tolong disampaikan petani. Makanya di samping ini teknologi, saya sudah menyampaikan panjenengan, bahwa suatu saat ada kunjungan dari dinas, kok di desa nggak tahu ada namanya biosaka, aku PPL turu apa ngapa nanti saya yang salah, ngoten nggih. Terus 1 genggam ini itu ditambah cuma contoh, mohon maaf yang ngerti anak ya nggih. Pakai kayak gini Pak, atau ember boleh. 1 genggam ini itu diisi 4 liter air. Nggih. Carane niku kayak terus cara ngeremese niku tidak boleh tapi kayak gini. Selama kurang lebih 10 menit. Diremes remese itu. Dipeceti Pak. Dan tidak boleh bergantian tangan ketika ngerain siji kayak gini Pak. Ora kena. Berat? Ora oleh Pak, kudu coba astone tangan dulu kan. Harus tangannya orang satu. Enggak boleh. Kurang lebih 10 menit tak sampai 15 menit kayak gitu terus. Betul ya? Mulane jane aplikasi dipraktekna tapi wektune kaya gini kan lumayan angel banget ya. Mulane suatu saat ngeten nggih. Sampai kurang lebih nanti warna airnya terganti daunnya Pak. Kemudian anak sing umpruk anggar godhong seliri sidak mana umpruknya, tapi itu nggak masalah. Dan ciri khasnya dadi lapan boten iki langsung dadi mawon nggih. Angger niki kan sare dimasukkan botol lampu kayak gini. Nek homogen selama itu maksudnya orang ngendap itu berarti dadi kayak gitu toh. Ning angger kok wonten kendapane itu berarti ora dadi. Ini kok ciri khasnya. Makanya kemarin pas di Grugu ada orang 5 yang 2 langsung jajani, yang 3 gagal. Yang mungkin karena latihan itu. Makanya monggo lah, air ini sangat mudah diaplikasikan. Terus penak dilakoni itu biar yakin apa ora gitu. Nek boten yakin kan jangan klik teng YouTube tentang biosaka mesti muncul banyak-banyak anu.
semua tanaman Pak, niki untuk kesehatan tanaman dan mengurangi pupuk siki pupuk kangen banget Pak. Angel larang kok. Nah, cara penyemprotannya itu dibalik noselnya kayak gini Pak, ngabut. Dan orang kena kayak dia tapi ngabut dibalik. Nosel. Apa sih? Nah, dibalik kayak gini Pak. Jadi semprotnya kayak gini, datang tubuhnya kayak gini, ampun kayak gini. Kuncinya itu. Nggak boleh ditotong. Satu tank itu 8 ini kurang lebih 40 cc. Jadi anggar kemasan ini bisa kok hektar, ngirit banget kok. Lah teng utang BP niku nggih, nek anu yakin ana 2 petak. Niki sing khusus ngau pupuk niku, pupuk kimia, ini yang ditambahkan aja dini. Nek seminggu ke bawah jelas menang sing anu pupuk niki kimia, tapi kesananya menang sini. Kenapa? Makanya sekarang sangat dijalankan, mudah dilakukan, dasarnya kur yakin. Cuma kuncinya nanti itu pilihlah daun yang paling sehat di antara itu. Contoh gerombolan godong kiye, angger ana sing kuning, ana sing luka, ana sing bolong jangan dipilih, Pak. Pokoknya golek sing apik. Contoh kayak niku. Hijaunya jangan terlalu pekat, aja sing ijo-ijo banget lah intinya kayak niku, sing ijo tapi ijo apik lah intinya kayak niku. Nggih. Jangan muda, jangan tua, Pak. Niku. Terus satu itu pemilihan barang, kunci itu ya. Kedua kuncinya ngeremese, Pak. Aja di apa mending di blender ora dadi. Nganggo perasaan. Ya pokoknya kayak mijeti bojone apa kepriwe lah kayak. Nggih, itu terus kurang lebih 10 menit sampai seperempat jam ini sudah jadi 4 literan Pak, 3-4 literan ini. Nanti disaring, masukkan ke gini, tapi hati-hati mbok dimasukkan ke kulkas, jangan yang freezer Pak. Ditulisi mbok nanti putrane ndarani nah, ale-ale apa-apa malah cilaka maning. Enggak mematikan cuma kan melas ngoten niku nggih. Ini langsung bisa Pak, langsung bisa terus 2 hari 3 hari, bahkan bisa berbulan-bulan, makanya bisa disimpan pemanin jenengan sekarang bikin punya 3 botol, koran tek-tek lebok naneng, jangan yang freezer tapi Pak, yang apa ya, sing isor lah, sing ora adem banget, ini kayak niku. Terus kunci lagi satunya penyemprotan, itu harus dibalik kayak gini, jangan kayak gini, nggih, ngabut Pak, ngabut, ampun. Baiknya pagi Pak, tapi ini tidak, yang sudah diuji cobakan ibaratnya tidak ada karena ini bukan bahan kimia Pak, bebas, cuma pantas yang esuk bengi banget ya aja lah, intinya yang penting esuk apa sore itu boleh. Bahkan orang yang aslinya Carui tapi beliau yang orang dinas sana mempraktekkan itu pagi dan sore itu jadi. Seminggu sekali Pak, kaderan ora tuku iki kur gelem karo itu. Pasti pakai Pak. Yang sudah pengalaman ini tanaman kelima baru bebas dari kimia. Pertama umpamane dilongi sing maune sekintal urea dadi 75 kilo. Ya resiko memang jelek, produksinya kayak gitu mesti. Terus tanaman ketiga dilongi maning kimianya. Lah tanaman kelima 5 musim lah gampangnya itu bebas baru pakai ini tok. Terus namanya Pak Marto bakul gedang wong bojong tapi nggarepe nang Pringgondani sana Pak. Mentasan kan lah anu pokoknya serbu tadi sini. Beliau begitu dapat ini dipraktekkan kacang hijaunya bagus dan meling. Itu boleh testimoni untuk wilayah Kawunganten. Itu yang wis nglakoni namanya Pak Marto. Depannya Pak Yayo mantan Kades. Takoni bae kan apa ya Pak jenengan tahu gawe bayo saka. Itu sudah praktek dan diaplikasikan. Lah nek masalah itu karena tanamannya sehat insya Allah ya doyan Pak. Nek walang sangit aku duwe resep Pak kapan-kapan Pak Dirun ayo latihan bareng. Anak Bratawali, anak apa latihan bareng aja sikil lah kayaknya nu melas. Kanu sing arep-arep kene engko maluke malah ora dirungokna ora lah wis pokoke anu. Nggih. Kalau penyemprotan kan lebih banyak pakai trigen itu daunnya itu berapa lembar atau berapa? Pokoknya aturan sing nemukan pokoknya anggar semen iki pokoknya sing penting ana 5 jenis tanaman. Iya segegem ini. Arep 6 apa 10 boleh tapi minimal itu 5 jenis daun apa tanaman. Lah jenengan anu gawe maning kayak gitu. Boleh, yang penting minimal 5 jenis tanaman kayak gitu.
boleh, wong nyong arep diundang anak gelem. Pokoknya nggak pelatihan bareng gelem, Pak. Makanya kenapa saya hanya sepintas-pintas dan tidak Pak Kirno aku tulung anak banyak enggak, karena saya yakin di sini dipraktekkan anu ora konsen lah, terus nyun sewune perlu waktu ngoten niku. Sekali lagi nggih, karena cukup urung Pak ini, Pak. Sudah cukup apa belum ini, Pak? Nah, ya alhamdulillah jam 11 niki pun loro. Nggih, monggo. Media bisa, tapi selama ini yang sering dilakukan karena ini untuk tanaman yang sudah tumbuh gitu. Media tanam ya boleh karena ini kan mikroorganismenya bagus, Mas. Perlu dicoba. Semua jenis tanaman. Jagung, kedelai, semua jenis tanaman bisa. Ya itu Pak, monggo kapan naik anu bareng-bareng latihan. Nyong gilir ora apa-apa, setiap RT lingkungan tidak harus kelompok tani. Tidak anu ya nyun sewune. Yang saya maksud, karena anak kelompok tani kan hanya berapa. Terus nenek gerumbul ntirung anak kelompok tani nih kok Pak ayo latihan bareng. Judulnya latihan bareng loh Pak, orang guroni loh Pak. Yang baru latihan karena yang menemukan itu petani tulen dari Blitar ini Pak. Nggih, tadi nyong ya nu latihan itu guru nih masalah sih nembong-nembong Blitar, tapi alhamdulillah nggih. Bagaimana tadi meremasnya? Biar tahu loh, saya petani asli. Bulannya ini penting banget, penting murah, tapi Pak. Mungkin sambil menunggu. Saya latihan apa? Ini penting banget. Tertutup di sini ya. Asli penting. Terus keduanya duit nambah ya. Dari awal sampai akhir saya yakin kurang memuaskan panjenengan, tapi insya Allah kita bisa sharing lain waktu. Sambil menunggu panjenengan ada sesuatu tak praktekna lah intinya nyun sabung itu. 10 menitan, nggih mulane kita praktekna sampai akhir nggih. Nek ini gagal karena jenenge keban wabul-wabulan ya nyuwun mapunten nggih. Mulane kapan-kapan monggo latihan bareng lah intinya kaya niku. Nggih. Kadar akeh sing duwe nomor WA-ne kula garis WA, yo Pak karingeneh kula insyaallah siap latihan. Karena ini sudah digencar-gencarkan oleh Dinas Pertanian. Dari awal sampai akhir bila kurang berkenan saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Kasyanto. Monggo dilanjut saja. Saya yakin Bapak Ibu di sini udu merga waktune tapi karena penasaran nggih. Ya, kayak karena jadi mending dirampung na bae. Ya, dirampung na men ora penasaran. Iya. Ya, sambil menunggu nanti silakan bersiap-siap Pak Yasin ataupun Pak Kirno nanti karo nunggu karo dipanggili. Ya. Terus tadi disampaikan Pak Kasyanto memberi peluang kesempatan mbok anak kelompokan RT misalnya undang saja dihubungi baik kon teka kon latihan. Nomor WA-nya kok yang aku betul. Kalau Pak Kirno apa aku tak langsung. Nanti ditanyakan lah. Nanti bisa hubungi Pak Kirno. Kayak ini